Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, semangat. Ngono. Ngaji iki semangat yuk. Ya, aja plewesan. Semangat, Mbak. Yo, ora semangat ki piye? Semangat. Ngono golek ilmu itu semangat. Wah, aku yo semangat yo. Dulur ya. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi. Allah masih memberikan kita kebarokahan, memberikan hidayahnya, memberikan ijabahnya, sehingga kita bisa dipertemukan lagi untuk sama-sama belajar. Ya. Dalam hidup di dunia, ya, ingat dunia ini bukan tujuan ya lho ya. Dunia ini hanya sebatas perjalanan, bukan akhir perjalanan kita. Ini kita masih dalam perjalanan. Maka dalam perjalanan ini kita benar-benar harus memahami yang namanya perjalanan itu pasti ada namanya rambu. Ya. Contoh seumpama jenengan, walaupun jenengan ini pandai membawa mobil, pandai membawa sepeda motor, jenengan sudah komplit surat-surat lengkap ya. Yang penting jangan ada surat gede ya lho ya. Yuk jangan ada surat gede ya yuk ya, bahaya ya. Surat-surat kendaraan maksudnya syarat perjalanan, surat perjalanan sudah lengkap. Tapi jenengan tidak memahami rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira lur, selamat enggak lur di perjalanan? Mbak. Yo ngono. Dilumuk, Mbak. Dilungop ya. Makanya kita ini harus bisa memahami. Yang namanya perjalanan dalam hidup ini, kita biar selamat harus memahami rambu-rambu kehidupan. Rambu-rambu kehidupan ini tidak tertulis lho. Contoh ya, kayak rambu-rambu lalu lintas. Di situ ada gambar sendok sama garpu. Jenengan tahu itu rambu-rambu apa? Ya. Rumah makan, Mbak. Nah, ada nggak kira-kira di situ tulisannya rumah makan? Ada nggak lur? Tidak ada. Ya, tapi jenengan paham? Sama lur. Dengan rambu-rambu kehidupan. Ayo, ana musiknya lur. Ya kok rambu-rambu kehidupan langsung ana musiknya. Ngono. Ya, ngono. Ana sing langsung diprotes. Musik ngono ya, direken pakso tak lur ya ngawur ya. Salah lur, karang wong Mbah Mbuh yo ngono lho di sini lho. Ora kena. Ya, jalur. Rambu-rambu kehidupan. Lah rambu-rambu kehidupan itu bukan berupa tulisan, tapi kita bisa harus memahami. Contoh penyakit. Penyakit itu rambu-rambu lho, ya. Iya, Mbak. Rambu-rambu lho itu. Rambu-rambu penyakit, ya. Terus pekerjaan rambu-rambu. Semua rambu-rambu lho. Minuman itu rambu-rambu lho. Minuman. Kalau pekerjaan ini adalah suatu tugas, PR, ya. Kalau orang mengatakan pekerjaan ya semua boleh duit. Tapi kalau dalam ilmu kayak gini, untuk dalam Akhlaqul Karimah ya, pekerjaan ini adalah suatu tugas atau PR dalam tuntunan untuk ke Akhlaqul Karimah biar lebih baik. Ayo, tak kasih contoh ya, tak kasih contoh. Contoh, orang yang pekerjaannya nyupir ya lur ya, nyupir, contoh nyupir. Berarti orang itu masih dapat PR untuk memperbaiki ibadahnya, untuk lebih memperdalam ilmu ibadahnya, karena untuk mempelajari perjalanan. Mobil itu mobil itu spionnya
kanan satu, kiri satu. Di tengah-tengah ada satu. Ya, kanan satu, kiri satu. Di tengah-tengah ada satu. Berarti ada tiga. Artinya apa? Syariat, makrifat di tengah-tengah hakikat arti. Lah tarekohnya ya udah jalan terus ngono yuk. Oh, aja ngantuk lho yuk. Ngantuk Kak. Tuk. Ngono ya. Wong engke mobil langsung belalak ngono. Dumane pengen tuku mobil jare. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ya lho ya. Ngawur lho. Iya. Ngono ya. Jadi orang yang ketika menyupir sebuah mobil ya, ini artinya disuruh memperdalam ilmu ibadahnya. Coba, setir ini bulat lur. Artinya kita harus disuruh mengendalikan untuk jenengan bisa mengendalikan apa itu mobil atau perjalanan jenengan. Jenengan biar bisa mengendalikan 4 sifat yang di situ digambarkan dengan 4 roda. Depan 2, belakang 2. Dengan untuk mengendalikan roda ini, roda 4 ini artinya 4 sifat kita ini ya, kita adanya namanya setir bulat nol ya. Dengan spion. Itu loh syariat makrifat hakikat. Ya. Tapi ada mobil yang spionnya cuma 2. 1, 2. Di tengah nggak ada. Mobil apa, Lur? Motor, Pak. Salah. Mobil blok. Blok itu nggak ada spion tengah, Lur. Lah mau spion tengah lihat mana, Lur? Ya. Artinya apa? Itu mobil itu mobil, ya. Untuk membawa barang. Artinya kalau orang yang masih keduniawian, pasti Lur untuk menuju ke hakikat bot. Ya yo. Guyu wae. Wana yune semangat iki. Abot. Ya. Mobil box itu loh membawa artinya ketika jenengan membawa beban dunia, beban keduniawian, jenengan pasti untuk menjalankan yang di hakikat berat Lur, karena nggak ada spion di tengah. Itu bukti. Ya. Jenengan supir Lur. Ya lah. Iya. Ya, Pak. Ngono. Ya. Jadi walaupun ada nggak bisa lihat belakang, ada tapi nggak bisa lihat belakang. Lu itu adalah suatu contoh atau petunjuk bahwa kalau kita membawa beban keduniawian, gawa barang, spion tengah tidak berfungsi, betul tidak? Iya, Pak. Iya. Belum larang ini. Belum ada yang membedah selain Mbah Bu. Namanya juga Mbah Bu. Soalnya aku ini jalan-jalan yuk, orang mobil tak marke ngene, spionnya loro, kanan karo kiri tengah. Ya. Akhirnya, oh ternyata itu berjalan. Lah, jenengan harus bisa melihat rambu-rambu ketika jenengan menyetir. Walaupun jenengan sudah lihai dalam membawa itu mobil itu dibawa jenengan itu membawa mobil, ya. Jenengan harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau jenengan tidak tahu rambu-rambu lalu lintas, contoh, ketika jarak berapa meter ada srek artinya tikungan tajam, enggak ada tulisan tikungan tajam ya, ada nih gambar. Terus jenengan enggak tahu rambu-rambu lalu lintas, jenengan akhirnya enggak direm, pasti digas, cus, jelungup kan, iya jelungup, itu sama. Artinya dalam kehidupan kita ini, rambu-rambu itu enggak langsung datang di depan kita. Ketika ada petunjuk atau rambu-rambu kehidupan, itu nanti akan datang beberapa hari, ngono Lur. Ya. Ya, Pak. Jadi kita harus paham. Oh, saya batuk ini. Berarti batuk itu kalau di kajian wudu, makanya lihat kajian wudu Lur. Kalau lihat di kajian wudu, akhirnya jenengan tahu ini rambu-rambu kehidupan. Iki, yo. Paham Lur? Jadi saya pikir memang saling berangkai Lur. Ya, Udah tak rekayasa, tapi panjang tak program, tak rekayasa, tak program, saling berkaitan. Jadi kalau jenengan ingin tahu rambu-rambu lalu lintas, ngapunten, rambu-rambu kehidupan,
jenengan coba ya. Lihat kajian tentang wudu. Di situ ada ya rambu-rambu. Artinya ketika jenengan diberikan teguran yaitu berupa sakit. Kalau jenengan melanggar rambu-rambu lalu lintas, jenengan akan ditilang Pak Polisi, karena yang membuat aturan Pak Polisi. Kalau yang membuat aturan Allah Ta'ala, jenengan melanggar, jenengan akan dikenakan sanksi berupa teguran sakit. Loh, kalau jenengan tanya, loh, rambu-rambunya apa saja? Lihat loh, ya. Di kemarin kajian tentang wudu di situ ada, ya ada loh, sudah. Sudah, akhirnya baru lihat ini, oh ya nanti tak lihat wudu. Jadi kayak berantai ya lho. Nah, paling ngomong pinteran gitu. Biar berantai, ya memang diprogram lho. Semua itu harus diprogram. Kehidupan ini harus diprogram. Kalau jenengan kehidupan tidak diprogram, jeruk ngono diprogram. Saya harus beriman kepada saya harus iman kepada Allah Taala, saya harus bertakwa. Lah diprogram lho. Saya ibadah kayak gini, saya harus tahu kayak ini namanya program. Yang menjalankan namanya programmer. Ya, paham ya? Jadi jenengan harus memahami namanya itu rambu-rambu kehidupan. Kehidupan itu punya rambu-rambu itu kehidupan. Ini ngono bolak-balik ngono mana aja keseng yo. Ya, yo ya. Gimana aja keseng. Nek keseng dadi Sunan Geseng ngono yo. Sunan Geseng apa yo? Ya, Pak. Sampeyan tahu siaran dengan Sunan Geseng yo, Pak? Dereng. Ngono yo prana. Nek bojone sampean Geseng ya arane Sunan Geseng ngono wali Geseng ngono. Ya, padha ya. Ngono. Kula sampun, Mbah. Sampun nggih. Sampun. Alhamdulillah barokallah ya. Sunan Geseng nih, muridé Sunan Joko kali Jogo. Kuwi. Paham ya? Jadi jenengan tolong harus bisa memahami namanya rambu-rambu kehidupan yo. Ya, sampean watuk, oh iya, aku ditegur karo Gusti Allah ke apa asale lambeku ngecek bret otok nggih. Ngono yo, ya. Mulane mangke demo urate kene isin. Urate iki isin mung ira apa urat iki wae. Aya ngono ngomong urat yo. Ngono. Urate iki Pak nggo ngabdi karo Gusti Allah kok malah nggo ngomong iku wong ya tak kenal lur ya. Tidak boleh. Jenengan tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Jenengan tidak ada hak untuk menjelek-jelekan orang lain. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain, lur. Ya. Jangan suka menggosip, digosok tambah sip, jangan lur. Jangan menyebar fitnah, lur. Karena ketika jenengan menyebar fitnah dan orang akhirnya pada percaya dengan jenengan, ternyata orang itu tidak melakukannya, maka jenengan akan selalu menanggung dosa. Ya yuk, aja sedih yo. Aja sedih yo, aja sedih ngono. Kan yo ngerti yo. Iku rambu-rambu kehidupan. Iki mau awalane takokan apa yo kok iso tekan rambu-rambu kehidupan iki yo. Aku bingung yo. Aku tahu siang ngene kok bingung dhewe mangke judulnya kok langsung rene dengan nyupir kowe. Ya paham ya? Jadi orang ketika diberikan pekerjaan itu adalah suatu ya. Suatu petunjuk daripada Allah Ta'ala, jenengan disuruh memperbaiki ibadah jenengan. Pekerjaan itu apa saja? Contoh lagi, tadi sopir ya, sopir nek kesusu mampir, jare ngomongin ngono. Ya apa? Kesusu mampir itu jare wong. Kalau saya lihat tetap orang sopir itu harus disuruh mempelajari ilmu-ilmu ibadah untuk membetulkan perjalanan. Iki lho, ngapunten ya, ngapunten. Coba jenengan survei. Orang kalau yang supir itu kebanyakan kakinya yang sakit lur. Perjalanannya soalnya yang salah. Kakinya yang sakit, coba survei. Tapi maaf lho, ini hanya survei saja, coba benar apa enggak? Kakinya yang sakit. Biasanya itu karena apa? Itu bukannya apa-apa. Itu karena rambu. Ngono ya. Ya, ngono yo. Ya. Kowe. Jadi pelajari betul-betul ya. Nah, ada lagi pekerjaan yuk. Apa? Security atau satpam. Ya. Security atau satpam. Ayo. Satpam, security, serukiti. Apa? Sirik
security. Surikiti. Security. Security. Untuk surikiti ya itu. Security ya, security. Security yo. Ini security. Ada. Ono kaya kowe. Ono jamaah siji kare saya. Wes ngekel ya. Iki ngaji ngene mangke ora ngantuk yo. Saya aku aja guyu yo. Aku anjelaske sik yo. Ngene tekan-tekan. Wis yo. Security itu artinya apa? Orang itu disuruh untuk menjaga. Menjaga siapa? Menjaga dirinya sendiri. Tentang apa? Akhlakul karimah. Berarti orang itu disuruh memperdalam ilmu ibadahnya lagi. Untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya. Ini security. Ya. Jangan sampai kebobolan, kemalingan. Ya, ini security. Jadi orang itu punya tugas sendiri-sendiri. Ya. Ayo coba. Ada enggak yang mau nanya? Contoh pekerjaan. Saya jelaskan. Ayo, ada. Nah, seperti saya, Mbak. Apa? Kerjaan saya kan tukang las. Oh, tukang las. Tukang las ini biasanya hablum minanasnya disuruh betulin atau silaturahmi diperbaiki. Artinya kayak gitu hablum minanasnya lah. Nanti kita introspeksi. Oh, berarti selama ini hablum minanas saya kurang baik di apanya? Lah nanti dikaji lagi, introspeksi lagi karena untuk nyambung itu artinya silaturahmi ataupun sholat berhubungan. Jadi tetap ibadahnya harus diperbaiki. Nah, oh saya hablum minanasnya kurang bagus kayak gitu. Ya kayak gitu yuk. Ini pekerjaan nanti ada lagi penyakit itu. Nanti ada lagi di channel nanti ada lagi khusus pembahasan penyakit loh. Belum. Ini masih di programmer. Makanya saya tidak bahas masalah penyakit karena nanti ada lagi Mbah Bu mau bikin lagi programmer lagi masalah kesehatan. Ya Allah, kesehatan ngono ya. Iki masalah pekerjaan. Ya. Tukang las ya. Kan ya lho ya, tukang las ya. Diperbaiki. Kalau seumpama jenengan akhirnya hablum minanasnya sudah baik, silaturahminya sudah baik, akhirnya ketika jenengan kok jarang ngelas, ya aja Rasulullah lur, bersyukur berarti PR jenengan sudah selesai. Jangan takut, Allah Maha Kaya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Ya lah lur. Iya, Mbak. Ya, mudeng. Ayo takok mana yuk, ngomong semangat. Oh iya yuk. Sabian jilbab, Mbak. Sabian jilbab. Lah, sabian jilbab ini ada dari dulu paling pojok nggak tahu itu dari planet mana ya. Menanyakan jilbab. Ya, dari pojok nggak tahu planet mana jauh sana ya. Jilbab ini adalah penutup aurat. Nah, aurat ini adalah suatu aib. Jadi disuruh memperbaiki. Jangan suka membuka aib, disuruh menutup aib. No ya Allah. Ngoten ya. Ini itu namanya jilbab. Artinya kita disuruh menutup aurat. Jangan mengumbar aurat atau aib. No ya Allah. Aib ya. Jadi kita lebih belajar ke dalam lagi ibadah lagi. Karena ketika kita membuka aib seseorang, ubahnya kita membuka aib diri kita sendiri. Oke? Oke, yuk. Paham yuk. Planet paling jauh, nggak tahu planet mana. Alhamdulillah sudah bertanya. Dia menempuh perjalanan begitu jauh dari planet mana nggak tahu. Yo. Jelas yo. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau nanya? Ayo dulu. Baju, Mbak. Jualan baju. Jualan baju itu namanya agem. Artinya agama. Jadi disuruh memperbaiki tentang ibadahnya, sholatnya, semuanya. Kalau jualan baju ini lebih repot loh. Karena apa? Jangan suka minta dipuji. Nah, biasanya wong seneng njaluk di alam. Wegah ngomong endek, nggak mau rendah, mintanya tinggi. Lah wong pakai baju ayo, pingin cantik nggak? Nah, artinya pingin dilihat orang lebih wah. Jadi harus diperbaiki. Paham? Paham ya? Apalagi lho? Wah rame bisa sedikit. Ayo. Jualan sandal, Mbak. Oh, jualan sandal artinya paling gampang, gampang.
gampang utawi gampang ya Pak. Artinya apa? Landasan ibadahnya jenengan disuruh memperbaiki. Landasan ibadah perjalanan. Mungkin lebih belajar dari syariat untuk dibedah ke makrifat, ya, untuk dibedah dikaji lebih dalam lagi. Mudeng, paham? Tahu bahasa Indonesia ini tahu. Tahu, mengerti. Oke. Mantap hari ini. Ya, ayo, lur takamnya lur. Pojok. Ayo, ada nanya lagi. Kerjaan kulit tukang batu, Mbak. Oh, tukang batu bikin rumah, ya. Tukang bikin rumah. Rumah itu adalah tempat tinggal, yaitu raga kita. Artinya disuruh memperbaiki raga kita. Mungkin raga kita ini dimasukin nggak bener, ilmu-ilmu yang nggak jelas. Cari ilmu yang jelas ki nggak bisa dibaca, ya. Itu artinya ilmunya yang benar-benar harus dikaji secara syariat ma'rifat yang untuk benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala. Kuwi membangun rumah. Biasanya ini kalau orang yang kerjanya suka membangun rumah, kulit gatu ya. Biasanya omahe dhewe atau dandani yo biasanya. Ya biasanya ngono. Berarti wong seneng nilai wong liya, tapi awake dhewe ora digatekke. Seneng delok olone uang tapi olone dhewe ora digatekke. Truk tum. Nah, yuk. Ngono ya. Oke yuk. Oke, Apa lagi? Jualan sembako, Mbak. Oh, jualan sembako. Artinya masalah ekonomi jenengan disuruh dibenahi. Mungkin apa kurang zakat, kurang sedekah, kurang infak, ya. Itu nanti ada kajian sendiri itu nanti. Yang penting ini tak kasih judul-judul jadi jenengan penasaran, wah kelakuan Mbah Mbo ini. Biar nanti saya lihat channel lagi lho. Barokah lho. Sama-sama belajar lho, ya. Ora didelok rugi sampean. Ya, ora didelok rugi donya ora dadi ngopo? Rugi akhirat bakal diseksa tutuk. Ya, yang malaikat. Ya yuk. Ya, jualan sembako artinya masalah perekonomian kita harus kita perhatikan lagi dalam masalah tatanan ibadah, apakah itu sudah sah atau belum, sudah bersih atau belum, atau kita amalnya kurang, sedekahnya kurang, zakatnya tidak pernah dilakukan, hanya setahun sekali. Ya yuk. Ya, Mbak. Ada lagi? Ayo. Jualan air. Oh, jualan air. Waduh, iki paling repot iki. Aku Pak jelaske ya, tapi di ngapunten nggih. Di ngapunten sangat. Wong cuman iki Mbah Mbuh ya. Mbah Mbuh di aja dikuwi teman-teman Mbah Mbuh soalé ya. Wong Mbah Mbuh ki ya kudu ngurani krana Mbah Mbuh ki kudu guru. Mbah Mbuh ki ra minteri krana ora pinter. Ya, Pak. Jualan air itu adalah sanepa daripada ilmu. Artinya kalau jualan air berarti jualan ilmu. Iya. Mudeng yuk. Iya. Mudeng yuk. Demo yuk. Ya mono. Ya mono. Paham ya? Paham? Mantap. Lah terus menglep bakul-bakul minuman air mineral didol ya. Ndak, semua sudah ada jatahnya sendiri. Itu hanya untuk buat diri kita sendiri, Lur. Untuk belajar ibadah kita sendiri, Lur. Paham Lur ya? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau jualan uang. Loh, ndak ada. Sama aja ngawur. Sampean pertanyaannya ngawur ben nyindir. Ya, Pak. Ndak ada jualan uang, ndak ada. Sampean aja ngawur. Sampean aku paham, punya pikiran orang lari ke sana, tapi sampean sendiri tidak diperhatikan dosa-dosanya. Yo, ingat. Orang yang kadang menjenengan hujat, ternyata jenengan lebih bersalah. Ayo. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Iya, enggak ada jualan uang itu, enggak ada. Ya, ada itu lebaran penukaran. Hati-hati nanti aibmu kebuka sendiri. Hati-hati aibmu kebuka sendiri. Oh no. Ya yuk. Ngantuk yuk. Ngantuk ya. Boten. Boten, Mbak. Boten. Ayo lagi. Wonten nanggilke sampun Mbak. nah ya jadi jelas ya artinya dalam kehidupan kita ini ya ini pesan dari Mbah Mbuh
Ya. Ketika jenengan sakit, ya, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan cuaca, jangan pernah menyalahkan makanan, jangan pernah menyalahkan minuman, apalagi menyalahkan orang lain. Tapi introspeksilah kepada diri kita sendiri, karena itu semata-mata teguran daripada Allah Ta'ala untuk ibadah kita disuruh memperbaiki. Ingat, jangan pernah menilai salahnya orang, nilailah salah diri kita sendiri. Ya, karena ketika jenengan menganggap orang lain bersalah, jenengan seolah-olah menganggap jenengan benar, jenengan sombong. Ya, ingat, ya, jangan pernah mencari aib orang lain, tapi kajilah aib diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar beribadah apa belum? Ya, saya ini hanya sekedar memberikan edukasi. Ya, karena ilmu ini harus berbagi. Paham? Ya, untuk jenengan renungi. Ya. Jadi jangan sekali-kali jenengan hanya mengorek-ngorek kotoran orang lain, tapi koreklah kotoran kita sendiri. Jangan jenengan mencari kutu orang lain, carilah kutu diri kita sendiri. Ingat, ya, berkacalah. Ya, salam dari Mbah Bu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.